salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca salawat lagi sebelum kita minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, silakan diminum. Semoga Allah sembuhkan penyakit yang ada pada kita. Kopi jahenya bisa dinikmati. Allahumma ya Allah aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin sudah kita bahas sedemikian rupa soal bahaya hidup disebabkan dosa-dosa dari 7 anggota badan. Moga-moga dengan kajian kita yang sudah, kita diberi kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjaga 7 anggota itu jangan sampai menjadi sumber dosa buat kita. Apa saja itu? Yang pertama, menjaga mata. Yang kedua, menjaga lisan. Kemudian juga menjaga telinga. Sudah itu menjaga mata, telinga, lisan, perut. Nah, ini yang agak seru nih, bawah perut. Ya. Terutama yang muda-muda ini. Kemudian yang ke-6-nya tangan dan yang ke-7-nya kaki. Itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadin tahal kalamu fil jawarihi sab'i ala wajhin mukhtasarin jami'in. Wa qasadna al-an an nadhkura syai'an yasiran fima yuta'allaqu bil qalbi alladhi huwa sayyidul jawarih wa mulkul a'dha wa huwa ma'danul aqaid wal akhlaq wan niyat al-madmumah minha wal mahmud. Bahwa telah dianggap selesai membicarakan soal 7 anggota tubuh kita yang mengancam bahaya, ya, akan menimbulkan kerusakan buat hidup kita. Sekarang akan kami jelaskan, katanya, akan kami sebut yang mudah-mudah saja, yang singkat-singkat saja, sesuatu kajian yang ada hubungannya dengan hati kita ini. Fima yuta'allaqu bil qalbi, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hati. Alladzi huwa sayyidul jawarih, bahwa hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh kita tadi. Wal mulkul a'dha, dan
penguasa daripada seluruh anggota tubuh kita ini. Mata, telinga, lisan, dan yang lain-lain tadi itu adalah dikuasai oleh hati. Kalau hatinya diisi dengan keimanan, diisi dengan ketakwaan, maka anggota tubuh kita tadi juga akan diarahkan dengan keimanan, dengan ketakwaan. Tapi kalau sebaliknya hati kita diisi dengan nafsu, maka nafsulah yang akan menyetir semuanya ini, membawa diri kita ini baik kepada yang diridhoinya atau kepada yang dimurkainya. Kalau dikuasai oleh iman, takwa, maka dibawa kepada yang baik. Tapi kalau nafsu yang menguasainya, masya Allah, la ammaratun bisu, akan diarahkan kepada yang jelek-jelek. Inilah pentingnya kita ngaji. Hati juga disebut ma'danul aqaid wal akhlak. Hati juga disebut sebagai tambang daripada akidah dan juga akhlak, niat untuk yang tercela maupun kepada yang terpuji. Tadi udah disinggung dikit. Masya Allah ya. Wala sa'ada fid dunya wal akhirah illa liman tahharahu wa zakkahu anil qabaihi war razail. Dijamin kebahagiaan seseorang tak akan dapat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat, bahwa nggak ada kebahagiaan itu. Walaupun duitnya banyak, kedudukannya tinggi, ya. Silakan. Tapi kebahagiaan itu nggak ada. Kalaupun senang dimilikinya, tapi kebahagiaan itu tidak didapat kecuali orang yang mau mensucikan hati tadi dan membersihkan hati tadi dari qabaih, sifat-sifat tercela, dari keburukan-keburukan yang ada di hati ini, warrazail, kotoran-kotoran. Kalau Rasulullah kotorannya tadi sudah dibuang 2 kali. Yang pertama waktu dalam asuhan bunda kita, siapa? Halimatus Sa'diyah. Anaknya lari-lari bercerita sama ibunya bahwa Muhammad didatangi 2 orang kemudian dibelah dadanya. Masih kecil lagi. Dan yang kedua pada waktu mau melaksanakan Isra dan Mi'rajnya. Jadi nggak ada lagi tuh Razail, nggak ada, qabaih nggak ada. Kalau kita ini Camano kira-kira? Masya Allah. Syukur kalau ngaku sih. Kadang ada yang nggak ngaku. Dan sudah diaku mesti ya kita sadari. Ayo kita jaga. Wa zayyanahu wa hallahu bil mahasin wal fadail. Kemudian menghiasi hati tadi. Dihiasi hati ini, wa hallahu juga ya diberi sandangan-sandangan yang indah dengan apa? Bil mahasin, dengan segala macam kebaikan, wal fadail, dan keutamaan-keutamaan. Dalam hal kehidupan sebagai seorang yang beragama seperti kita ini, terutama beragama Islam, ada 2 ya yang mesti dilakukan itu. 1, ibadah. Yang kedua, amalan-amalan hasanah. Kan sering kita minta.
dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Yang sudah dapat hasanah duluan Pak Haji Effendi Malian. Nah, dapatnya dari muda dia sudah dapat. Karena dia dapat istri namanya Hasanah. Masya Allah. Tuh ya. Jadi kalau ibadah apa bedanya? Ibadah dengan hasanah itu, ibadah ada syarat, ada rukun. Kalau hasanah nggak ada. Yang penting dilakukan. Apa itu? Misalnya ngaji seperti ini hasanah. Zikir, lakukan saja, itu hasanah. Doa, ya, berbaik dengan tetangga, suka memaafkan, itu hasanah. Tangannya murah, mulutnya tidak pernah mencerca, ya, gitu. Tapi terhadap orang-orang zalim boleh membicarakan kezalimannya, karena Al-Quran juga nyebut kezaliman siapa? Kezaliman Fir'aun disebut, ya, kezaliman Namrud, bahkan Abu Lahab, didokumentasikannya dalam surat Al-Lahab, ya, surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Nah, jadi kalau orang-orang zalim boleh kita sebut, supaya kita mengerti untuk kezaliman itu seperti yang dilakukan oleh dia. Kalau orang-orang yang berlaku salah dan dianggap tidak paham dengan kesalahannya, justru malah kita doakan semoga dia dapat hidayah. Kalau orang zalim, banyak dalil-dalil dalam Al-Quran untuk berkata kasar juga kita terhadap orang zalim. Masya Allah. Nah, tinggal kita mencari yang utama. Kalau bisa untuk menghiasi hati itu diisi dengan yang utama. Sholat itu termasuk ibadah. Lalu yang utamanya di mana? Yang utamanya dilakukan di masjid. Jadi lagi ada kesempatan ke masjid lah. Hujan kecil-kecil doang cukup dengan payung. Kalau gede, memang ada alasan, itu jadi uzur. Hujannya besar, basah baju kita, itu boleh. Tinggal sholat jamaah, sholat di rumah boleh. Atau lagi sakit, lagi ada keluhan sakit, nggak tahu kalau lagi ada tagihan kredit, gimana kira-kira? Kalau yang nagihnya itu jahat, kita keluar nih, ditagih oleh dia, kemudian yang nagihnya itu jahat, boleh tinggal sholat jamaah. Takut dianiaya oleh siapa yang sekarang tuh namanya, apa namanya tuh? Kolektor. Kolektor, debt kolektor, ya, debt kolektor. Nah, itu boleh aja katanya sholat di rumah gitu. Tapi alhamdulillah kita ini nggak ada yang punya kreditnya. Nah, tidak ada ya, paling juga 1, 2, 3. Masya Allah. Begitu yang dimaksud dengan fadilah. Kalau bisa di masjid sholatnya berjamaah. Berjamaah itu dibandingkan dengan yang di rumah, sholat di rumah, sholat di masjid 2 rakaat lebih utama daripada sholat di rumah 70 rakaat. Bayangkan, lihat di dalam kitab Tangkihul Qaul, Rasulullah yang mengatakan. Jadi
Ya, kalau agak jauh dikit pakai motor lah. Ya, ya. Dan bukan hanya sholatnya baik yang istimewa, melangkahnya itu loh. Melangkahnya itu. Makanya kalau yang agak jauh, kalau yang rumahnya deket agak muter dikit nih. Pak Rasid nggak mau muter dia, dari situ ke sini baik. Masya Allah. Yang paling deket nih Pak Soleh, Pak Haji Soleh ya deketnya. Jadi itu. Belum lagi sholat berjamaah itu derajatnya mencapai 27 rakaat. Di dalam kitab Tangkihul Qaul itu, Lubabul Hadis di sarahnya ya, dijelaskan 500 tahun perjalanan kita itu 1 derajat. Jadi doa kita yang dilakukan dalam sholat berjamaah itu naik cepat sekali. Nah, oleh karena ini namanya fadail. Fadail inilah yang akan menghiasi hati. Gitu. Jadi selain ibadah, mahasin wal fadail ini mesti kita buat. Gitu. Doa sendiri bagus, tapi doa berjamaah ya bagus. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Nah, kita sudah paham semua, doa orang 40 sama dengan doa seorang kekasih Allah. Kasih Allah. Yadullah fauqa aidihim. Yadullah ma'al jamaah. Gitu. Tangan Allah itu bersama dengan jamaah. Jadi kalau doa kita nggak dikabul, ada doa Bambang yang dikabul. Misalnya seperti itu. Maka seluruh yang mengamini tadi itu dikabul juga. Karena itu jamaah itu dalam segala hal dibuat saja. Nah, baca Yasin berjamaah, baca tahlil berjamaah, berdoa berjamaah, gitu, ya. Yang mungkin bisa dibuat jamaah. Qala Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah ya dengan jiwa dan dengan segala sesuatu yang sempurna. Lalu kemudian Allah memberikan ilham, memberikan tahu akan hal-hal yang menjadi dosa, yang menjadi fujur, yang menjadi merugikan. Dan Allah juga telah mengilhamkan hal-hal yang menjadi ketakwaan buat kita. Rasanya lah tahu galau itu. Kita ini lah tahu galau, ini dosa, yang ini apa katanya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung sungguh beruntung orang yang mau mensucikannya. Gitu. Jadi kalau hati kita dibersihkannya, insya Allah akan beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan menjadi merugi atau celaka orang yang mengotori hati. Kadang belum di akhirat, dunianya sudah ada balasan. Sudah diumumkan di tahun baru ini, sebenarnya alhamdulillah tahun baru sekarang ini banyak pimpinan-pimpinan daerah, termasuk daerah kita Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota menyerukan untuk tidak hura-hura. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur punya pimpinan seperti itu. Di koran itu ditulis lebih banyak tafakur katanya. Begitu. Jangan sampai main yang mubazir, apalagi main petasan. Bahaya kaki. Ya, konon katanya ada yang kena petasan ya. Masya Allah, kesian gitu. Moga-moga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan moga-moga juga menjadi sumber hidayah buat. Hidayah itu ada kalanya karena masalah juga. Ya,
Karena masalah duas tumburan, astagfirullahaladzim, apa dosa saya ini? Setelah dia sadar akan kesalahannya, kadang-kadang dia tobat, disitulah dia dapat hidayah. Insyaallah ya, betapa itu. Ini tangan ya, tangan ini Masya Allah. Dalam bahasa Arab disebutnya aid, penguat tangan, penguat. Dan yang kekuatannya yang ada di mana tuh? Di ini nih. Makanya dibuat oleh Allah sedemikian rupa nih. Nah, dari sini sampai sini, lah sini berpecah lagi nih. Masya Allah. Jadi untuk makan enak pakai ini, pakai jari ini. Untuk nyoel sambel enak. Untuk ngitung duit, nah, untuk ngitung nota hutang, dan ini subhanallah. Kalau ini rusak, apa enggak bahaya? Makanya kalau pemaling yang sampai malingnya 1 nisab, potong tangannya mana dulu? Yang kanan. Potong tangan kanan. Masih maling juga, potong tangan kaki kirinya. Sama no kira-kira. Walaupun jasnya bagus, kalau tangannya potong gimana? Malu seumur hidup. 10 aja dibuat begitu, sudah nggak ada lagi yang mau maling. Nggak ada lagi. Ya, Masya Allah. Summa innal akhlaqal madhmuma wal khisal mamquta fil qalbi katsiratun, bahwa akhlak-akhlak yang tercela dan segala hal persoalan yang apa namanya, yang menjijikkan atau membuat jember dalam hati itu banyak. Hal-hal yang tercela, hal-hal yang merusak hati, yang membuat rusak hati ini banyak sekali itu. Wa kadzalika al akhlaqul mahmuda wal khisalul mahbuba allati yanbaghi lil mu'minina ay yuhalliya biha qalbahu katsiratun aidan. Begitu juga akhlak yang terpuji, segala hal yang membuat kesukaan orang lain suka, sesungguhnya banyak juga tuh untuk orang muslim, orang mukmin. Hendaknya hatinya dapat dihiasi dengan sifat-sifat terpuji itu. Jadi sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang nanti membuat hati itu jember, membuat hati itu kotor, itu banyak sekali. Wa qad istawfa al-kalamu fi dzalika kullihi al-imam hujjatul islam fi nisfi tsani min al-ihya fi dzikril muhlikati wal munjiyat. Sungguh sudah cukup memadai pembicaraan tentang itu ya. Dibuat oleh imam yang digelar dengan hujjatul islam. Siapa namanya? Imam Ghazali. Separuh yang kedua dari kitab Ihya itu menyebut tentang itu, baik yang merusak maupun yang munjiat, yang menyelamatkan. Jadi kalau Bapak mau pengen banyak tahu tentang sifat-sifat hati yang merusak dan sifat-sifat hati yang bakal menyelamatkan, silahkan buka kitab Ihya Ulumiddin ya, separuh yang kedua bicara masalah itu. Kalau bukanya sih gampang. Buka kitabnya gampang. Yang enggak gampang apanya? Ya, makanya perlu ada majelis. Moga-moga di antara kita ada yang bisa baca sehingga kita dapat apanya? Nah, dapat pemahamannya. Nah, makanya jangan mudah ngikut-ngikut orang yang menjelek-jelekan Imam Ghazali. Saya yakin yang menjelekannya itu tidak lebih hebat daripada Imam Ghazali. Pasti itu.
Ah, ya, Masya Allah. Jadi sifat-sifat buruk yang akan merusak kita dan akan membuat jember hati kita itu banyak, dan sifat-sifat baik juga banyak. Nanti akan banyak kita bicarakan. Fa iza alimta dzalika wa araftahu fa'lam anna sifatal madhmuma fi qalbi amradun lahu. Jangan tidak tahu, kalau kamu memang sudah faham, sudah mengerti, sifat-sifat tercela itu merupakan penyakit dalam hati. Masya Allah. Wa qad tu'addihi ilal hilak fid dunya wal akhirah. Dan penyakit hati itu jangan sampai tidak tahu, itulah yang akan membawa kita kepada kerusakan dunia dan akhirat. Kita ini taunya penyakit badan, baik, sedikit-sedikit sakit cepat-cepat ke dokter. Tapi sesungguhnya penyakit badan itu nggak terlalu berbahaya kalau cuma sekedar pening, pilek, obatnya gampang. Apa? Istinsyak, ngisep air. Siapa yang merasa atau pening-pening dikit, segera minum apa itu, ngisep ini, gitu. Cuma ditengok dulu airnya bersih apa tidak, tengok. Nah, kalau airnya nggak bersih lah bahaya pula. Nah, apalagi air sirup. Nah, air sirup jangan dimasukkan ke hidung, kemana ngasuhnya? Tapi itu berbahaya tuh sirup tuh. Nah, kalau dituruti terus, ya enggak ya, sekali-kali boleh. Asari sekali-kali baik, tapi jangan pagi sore. Supaya kita bisa mengucapkan alhamdulillah, rasa lezatnya sirap gitu. Tapi kalau terus-terusan, ini nah santri-santri ini jangan aja. Insyaallah. Jadi kalau ada di dalam hati itu hal-hal yang tercela, nah itu berarti hati kita lagi sakit, harus diobati. Kemana perginya? Kemana? Ya ke pengajian, kepada zikir, kepada doa, ibadah, dan mahasin, serta fadail. Tiga tadi itu ya, obatnya tadi. Ibadah, mahasin, fadail. Apa tadi ibadah? Ibadah yang ada syarat dan ada seperti sholat dan sebagainya. Kemudian mahasin, mahasin itu apa? Hal-hal yang baik tanpa syarat dan rukun. Fadail. Nah, fadail yang paling tinggi itu adalah ngaji. Kalau cuma sholat saja, zikir saja, itu bagus, tapi jauh tidak lebih bagus dibandingkan dengan pengajian gitu. Jadi jangan merasa cukup dengan rajin sholat, berzikir. Diingat lagi nih, Rasulullah keluar menemukan dua majelis. Satu majelis ibadah dibarengi dengan zikir, dibarengi dengan doa. Yang satu lagi majelis taklim. Apa kata Rasulullah? Orang yang beribadah, yang berdoa, yang berzikir, itu hak Allah untuk menerima dan mengabulkan doanya. Artinya ada kemungkinan untuk diterima, ya. Atau juga hak Allah, prerogatifnya untuk tidak menerima. Moga-moga semua kita yang ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Rasulullah? Tuh di tempat pengajian itu saya diutus justru untuk mendidik manusia, untuk mengajari manusia. Nah, oleh karena itu dia malah berbelok ke tempat pengajian. Nah, makanya banyak sekarang orang rame-rame mendirikan masjid. Bagus. Mengapa tidak rame-rame mendirikan majelis? Sebenarnya majelis itu lebih hebat. Majelis itu. Nah, kalau kita ngaji nih, Masya Allah nih, malaikat saja gelar sayapnya untuk kita datang ke tempat pengajian. Jangan dianggap pengajian itu hal yang kecil. Bahkan guru saya mengatakan, kalau bersedekah untuk tegaknya majelis taklim itu 70 kali lebih daripada untuk masjid.
Orang yang membangun masjid cuma dapat apa? Satu rumah di surga. Tapi kalau bangun tempat pendidikan, belajar, dapat jalan tol lebih cepat masuk dalam surga. Gitu tuh. Dan masuk surganya orang yang berilmu itu lebih cepat didahulukan oleh Allah daripada ahli ibadah. Dan pengampunannya lebih mudah diampuni orang yang tukang ngaji itu. Jangankan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa saja dosa sembelih orang 100, membunuh orang 100, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menuju tempat pengaji. Bayangkan 100 loh yang sudah dibunuh. Luar biasa itu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau bisa kita ini paksakan diri untuk ngaji seperti ini nih, Masya Allah. Ngerti nggak ngerti ngaji, walaupun sambil yang penting walaupun sambil ngantuk pahalanya sama baik. Iya, ayo. Masya Allah. Ya. Wala budda lahu minas sa'yi fi tahsil sihhati wassalamu lahu. Tidak dapat tidak ya bagi seorang mukmin itu harusnya bergegas ya menuju kesehatan dan keselamatan hati itu. Jadi berusahalah hati ini. Fa innahu la yanju illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu tidak akan pernah selamat walaupun ilmunya banyak, hartanya banyak. Coba tuh. Kedudukannya tinggi, seolah-olah begitu. Gak akan selamat dia kecuali datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya Allah. Fa idza arafta anna sifatil qalbi al-madmumati wal mahmudati katsirah. Manakala kamu tahu bahwa macam-macam sifat hati yang terpuji maupun yang tercela itu banyak, wan nazru fiha yatulu, dan menganalisa soal itu banyak sekali. Oleh karena itu wa qasadnal ikhtisara bil ijaz, saya akan ringkes-ringkes sajalah katanya soal hati ini. Wa qad ahalna fi talabil istiqsa fi dzalika ala ma syarrahahu hujjatul Islam fil ihya. Oleh karena itu saya akan singkat-singkat saja seperti apa yang sudah disyarahkan oleh Imam Ghazali. Masya Allah. Jadi memang kalau kita membaca kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin tentang kajian-kajian hati itu, kaya banget kita dengan ilmunya. Ini belum menyentuh, ini baru untuk pembukaannya Pak, ini belum sampai ke sana ya. Kita nggak apa-apa baca dulu mukaddimahnya ini ada ya, bahwa tidak sembarangan yang akan kita sampaikan, agar kita juga tidak sembarangan menilai Imam Ghazali. Gampang nih ya, Imam Ghazali itu sesat lah, apalah, Masya Allah. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kata beliau ini, wa anfaul asya fi izalatihi su'alul ulama billahi ta'ala wa bidini ahlil yakin wal khasyah wa zuhdi fid dunya. Yang paling bermanfaat untuk membersihkan kotoran hati tadi
adalah datang untuk bertanya, untuk mendengar, untuk bertanya kepada ulama, tapi ulama yang billah, ulama yang menemukan kita kepada Allah, bukan ulama yang menemukan kita kepada selain Allah. Ada ulama kira-kira seperti itu yang tidak menemukan kita, tidak mengantarkan kita kepada Allah? Ada. Sekarang ini ada ulama yang lama, ya enggak ya? Ada baru, ada tuh. Ada kemarin. Ada dadakan. Nah, orang-orang yang berani fatwa padahal secara mendadak. Gara-gara dia pergi umroh, langsung pulang, ngumpulin kawannya, dia fatwa tidak boleh baca surat Fatihah untuk ibu bapaknya, tidak boleh baca surat Fatihah mendoakan orang-orang dalam kubur. Setelah ditanya, rupanya dia jadi dadakan. Nah, gara-gara umroh tengok spanduk di Baki, dilarang baca Fatihah, balik jadi penfatwa. Masya Allah, ilmunya cuma itu doang. Ada juga nih yang cuma dapat cekokan, lalu kemudian pidato ke sana ke kemari menyalahkan orang, ibu bapaknya pun dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Masya Allah, orang yang sudah masuk masjid saja ditunjuk bid'ah, lah kabur galau, pantesan masjid pada kosong. Nah, gitu ya. Masya Allah. Jadi bertanyalah kepada ulama yang memang membawa kita ke jalan Allah, membawa kita kepada agama Allah. Mereka ini ahli yakin wal khasyah, ahli yang penuh keyakinan, rasa takut kepada Allah, wazudi fid dunya, dan tidak memburu dunia. Ulama yang begitu. Nah, pokoknya dapat rizki alhamdulillah, nggak dapat rizki terus ngaji. Kata Ustaz Abdul Somad, saya nggak pernah mentarget apa-apa, tapi kalau ada orang memberi, beri kesempatan orang berpahala. Iya kan? Karena ada yang memberi, beri, ayo ada yang memberi, beri kesempatan dia untuk berpahala. Gitu. Sebab apa? Ya kalau memberi kepada orang soleh itu berkah. Rizki dibagi sama ibu bapak, jangan tidak. Siapa yang ada ibu bapak, ayo, jangan cuma untuk anak bini baik. Anak bini harus, tapi bapak ibu jangan ditinggalin kalau kamu pengen maju, kalau kamu pengen berkah. Yang kedua, orang soleh. Dengan orang soleh jangan terlalu pelit. Makanya kalau di kampung kami, bahasanya itu kalau ada orang soleh di kampung itu, ada ulama di kampung itu, pantang ulamanya melarat. Nah, paling tidak cukup untuk makan, paling tidak. Karenanya kalau ada rumah baru ditunggu, ada baru dapat cucung lahir, ulama-ulama ini dipanggil, diundang. Ada yang suruh ceramah, yang ceramah itu dikasih amplop supaya untuk ganti ongkosnya. Tapi ulama-ulama yang ngajari Quran, ngajari wudhu sama kita itu diundang juga, dan tidak pula kosong tuh. Kalau di kampung kami tidak kosong. Karena apa? Karena ingin membagi rizki yang soleh. Nah, dibagi tuh amplop. Cuma kalau abaji nggak perlu amplop. Hah? Nggak perlu amplop itu. Kalau perlu amplop balik ke baik. Tapi baru yang ketiga, pengen berkah, tengok sekeliling kita ini ada anak yatim enggak? Ada anak yatim enggak? Kalau Pak Sarip tuh anak yatim piatu. Nah, yang masuk kategori yatim, cobalah itu. Pokoknya saya jamin tidak ada orang yang tidak sukses manakala dia membahagiakan ibu bapaknya. Jangankan ahli ibadah, tidak ahli ibadah pun oleh Allah dikasih kemuliaan itu. Orang yang
membahagiakan orang tuanya. Karena itu orang tuanya yang jauh kirim aja, walaupun cuma 50.000, karena mampunya 50.000. Masya Allah. Ya. Fa illam yusaddif wahidan minhum falyanzur fi kutubihim allati alfauha fi ulumit tauhid wal yakin. Kalau kamu ternyata tidak mendapatkan ulama seperti ulama-ulama dahulu, sekarang ini susah mencari ulama seperti ulama dulu. Cari ulama sekelibar Imam Syafi'i sudah nggak ada lagi. Cari ulama sekelibar Imam Ghazali nggak ketemu lagi. Cari ulama sekelibar Ki Hasyim Asy'ari saja nggak akan dapat. Sekelibar Ki Ahmad Dahlan nggak akan dapat. Yang didapat yaitu tadi lah, baru, dadakan, ya itu yang diketemukan. Kalau kamu tidak mendapatkan ulama seperti ulama-ulama yang seperti itu, maka hendaknya kamu baca, lihat fi kutubihim allati alfauha fi ulumit tauhid wal yakin. Baca kitab-kitab mereka yang ditinggalkan, gitu, yang sudah mereka karang, ya. Terutama dalam soal ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang dikaji. Ilmu yakin, ilmu akhlak itu. Usahakan jangan sampai iman kita nih penuh kewaswasan lalu akhirnya menjadi batal iman kita. Na'udzubillah. Ingat ya, apa yang membatalkan iman? Yang pertama, menyembah selain Allah. Awas tuh. Yang kedua, menyekutukan Allah. Batal iman kita. Yang ketiga, meragukan soal kehidupan di alam kubur. Meragukan pula balasan Allah dalam akhirat. Dan berikutnya, sebelum mati dia menghinakan yang dimuliakan oleh Islam, menghinakan Nabi, menghinakan Al-Quran, membatalkan iman. Ya. Kalau ada orang yang menghinakan sholat, batal imannya. Man taraka sholata muta'ammidan jahidan faqad kafara jiharan. Sahih hadis. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan menganggap enteng, tidak berdosa, maksudnya itu untuk apa sholat? Yang penting lulus sekolah, dapat gelar sarjana, lalu kemudian kerja, nikah. Sholat itu kagelah. Tuhan Maha Pengampun. Masya Allah. Hati-hati. Menganggap enteng seperti ini bisa batal sholatnya. Tapi kalau dia ninggalin sholat karena tapi dirinya merasa berdosa, maka insya Allah dia tetap beriman, tapi dia masuk dalam kategori berdosa. Dosa besar ini, ya. Dosa besar ini ninggalin sholat, durhaka sama ibu bapak, berzina. Orang tidak sholat itu hampir sama, bukan hampir sama. Dosanya dengan berzina tadi. Makanya harus dipersoalkan kalau ada keluarga kita yang tidak sholat. Untuk kita usahakan supaya dia mau sholat. Apalagi oleh orang tuanya. Dirayu, jangan dimarahi. Dirayu. Ya. Dan kalau sudah sholat, jangan dituding-tuding. Jangan dibid'ah-bid'ahin. Gitu. Kadang memang di masjid itu macam-macam, sholat umat Islam ini macam-macam. Ada yang nempel kakinya tuh ya. Ada kan? Ada yang tahiyatnya ininya main-main. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang muter-muter. Ada yang mau nginjak itu. Makin jauh makin ngengkang. Katanya takut malaikatnya, setannya. Dia lupa, rupanya setan lewat dari selangkangan dia. Karena dia pakai celana. Nggak tahu kalau pakai sarung. Jadi agak realistis lah berpikir. Jadi kalau kita nggak menemukan ulama, maka bacalah kitabnya seperti kita baca kitab ini nih.
Dapat nggak kira-kira mutiara-mutiara ilmunya? Dapat nggak kira-kira? Gitu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan begini. Nah, sedikit lagi nih, paling terakhir. Wa min a'zami amradil qulubi wa sifatiha al-muhlikat al-kibru wa huwa min sifatis syayatin. Dan yang paling besar-besarnya penyakit hati dan sifat yang bakal merusak hidup adalah kesombongan. Masya Allah. Bahwa kesombongan itu min sifatis syayatin, itu sifat syaitan. Syaitan itu terusir dari rahmat Allah karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, dia aba itu artinya bertahan, tetap takabur, sehingga menjadilah dia bagian daripada orang kafir. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, bahwa Allah tidak akan mencintai orang yang sombong dan takabur. Mukhtal, orang yang bergaya hidup dengan kesombongan, fakhur, dan merasa dirinya paling besar. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah akan mensegel ya, hati orang yang sombong. Disegel artinya nggak masuk air, nggak masuk hidayah, nggak masuk nasihat. Bukan disegel, dipelihara, ditutup untuk tidak masuk nasihat. Jadi kalau ada orang sombong, sulit itu untuk dinasihati. Siapa yang mampu nasihati orang yang sombong? Carilah mubalik yang ulung, nggak tembus orang yang sombong, ya. Itulah kira-kira kajian kita untuk hari ini tentang hati. Karena waktu kita ini pendek, maka agak terburu-buru, ya. Tapi nggak apalah ya, agak lewat jam 9. Sebenarnya sama dengan sebelum jam 9 beberapa bulan yang lalu gitu. Karena kajian kita biasanya 1 jam, ini 1,5 jam waktu kita, sekarang lebih 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqqi min masyayikhina waj'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma inna ya Allah nas'aluka an turziqna khairai dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين بالله الهداية والتوفيق والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.